Bayangin, perang intelektual terbesar dalam sejarah Islam. Dan pelajarannya ternyata masih relevan banget buat kita hari ini. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi di satu sisi, kita punya Ibnu Sina. Dan di sisi lain Al-Ghazali. Dua-duanya jenius pada masanya. Keduanya muslim, sama-sama cinta ilmu pengetahuan. Pokoknya dua raksasa pemikiran yang benar-benar ngebentuk dunia kita. Tapi, ini dia yang seru. Salah satu dari mereka nulis buku yang tujuannya cuma satu, menghancurkan argumen yang satunya. Dan apa yang terjadi setelahnya? Wah, itu sama sekali di luar dugaan. Perangnya bukan pakai pedang, tapi pakai kata-kata, pakai logika. Oke, sebelum kita masuk ke pertarungannya, kita perlu kenal dulu nih sama kedua petarung ini. Kenapa? Karena mereka ini datang dari dua dunia yang, beda banget. Jadi begini, Ibnu Sina, dia ini sang rasionalis sejati. Dia percaya banget kalau akal manusia, logika, itu kalau dilatih dengan benar, bisa mecahin hampir semua misteri tentang Tuhan, alam semesta, bahkan jiwa. Keren kan? Nah, di seberangnya ada Al-Ghazali. Dia ini awalnya juga jago banget filsafat sama kayak Ibnu Sina. Tapi di satu titik, dia mentok. Dia ngerasa, wah, ternyata akal aja nggak cukup. Dia sadar kalau akal tuh ada batasnya. Dan dari situlah dia banting setir ke dunia spiritual buat nemuin kebenaran yang lebih tinggi. Nah, dua cara pandang yang beda banget ini akhirnya crash, tabrakan. Dan ring tinju mereka, sebuah buku yang ditulis Al-Ghazali. Judulnya aja udah provokatif banget loh. Tahafut al-Filosofah, yang artinya kerancuan para filsuf. Wah, langsung nusuk kan? Terus apa sih yang bikin serangan Al-Ghazali ini powerful banget? Caranya. Ini yang brilian. Dia nggak cuma bilang, oh filsafat itu salah. Nggak. Dia justru masuk ke dalam argumen para filsuf, termasuk Ibnu Sina, dan dia pakai senjata mereka sendiri untuk melawan mereka. Dia pakai logika untuk menyerang logika. Dia fokus ke 3 tuduhan besar. Pertama, soal alam semesta. Menurut para filsuf kayak Ibnu Sina, alam semesta ini abadi, nggak ada awal dan akhir. Al-Ghazali bilang, nggak bisa gitu dong. Alam semesta ini diciptakan Tuhan dari nol. Jelas beda kan? Kedua, soal pengetahuan Tuhan. Kata Ibnu Sina, Tuhan itu cuma tahu hal-hal yang sifatnya umum, universal. Nah, ini yang bikin Al-Ghazali panas. Dia bilang, ini bertentangan sama Al-Quran. Pengetahuan Tuhan itu absolut sampai ke detil terkecil sekalipun. Dan yang ketiga, soal akhirat. Ibnu Sina menafsirkannya sebagai kebangkitan spiritual, roh doang. Al-Ghazali, dia teguh pada ajaran kebangkitan fisik, jasad, dan roh. 3 poin ini, bagi Al-Ghazali, bukan cuma salah, tapi berbahaya. Nah, kalau sampai sini ada mikir ceritanya cuma soal iman lawan akal, tunggu dulu. Karena bagian selanjutnya ini yang bikin ceritanya jadi luar biasa. Ada 3 kali plot twist yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Siap? Plot twist pertama, ternyata Al-Ghazali itu bukan anti-sains atau anti-logika, sama sekali bukan. Justru, dia memuji Ibnu Sina habis-habisan untuk karyanya di bidang logika, matematika sama kedokteran. Serangan dia tuh super spesifik, cuma ke bagian metafisika, ide-ide tentang Tuhan dan alam semesta yang menurutnya udah kelewat batas kemampuan akal manusia. Plot twist kedua, dan yang ini ironis banget. Buku Al-Ghazali yang niatnya mengkritik, malah bikin Ibnu Sina makin terkenal. Kok bisa? Ya logis aja kan? Kalau mau ngerti kritiknya Al-Ghazali, Anda harus baca dulu karya Ibnu Sina yang dikritik. Jadi secara nggak sengaja, Al-Ghazali malah jadi agen marketing gratis buat Ibnu Sina. Oke, siap buat plot twist terakhir? Ini yang paling mind-blowing. Ternyata, Al-Ghazali, musuhnya Ibnu Sina, justru banyak banget menyerap ide-ide Ibnu Sina ke dalam pemikirannya sendiri. Saking banyaknya, para ahli modern sampai menyebut teologinya sebagai Avicennism, yang dasarnya adalah pemikiran Al-Ghazali dalam bungkus kerangka logika Ibnu Sina. Jadi ini bukan perang hitam putih, nggak ada yang menang atau kalah mutlak. Ini lebih mirip 2 pemikiran hebat yang saling berdialog, bahkan dalam perdebatan sekalipun. Oke, ceritanya seru. Tapi mungkin Anda bertanya, terus apa hubungannya sama saya? Ini kan debat 1000 tahun yang lalu. Nah, disinilah letak pentingnya. Karena pertanyaan inti dari debat ini sebetulnya masih kita hadapi setiap hari. Pertanyaannya sederhana tapi dalam. Sejauh mana logika bisa membawa kita? Dan kapan kita butuh sesuatu yang lebih dari sekedar logika? Coba dipikirin. Setiap kali kita harus bikin keputusan penting, soal karir, hubungan, apapun, tapi datanya nggak lengkap. Di saat kepala kita, logika kita bilang A, tapi hati kita, intuisi kita teriak bilang B. Nah,
Itu dia versi mini dari pertarungan Al-Ghazali vs Ibnu Sina dalam hidup kita. Pada dasarnya, ada dua jalan di hadapan kita. Jalannya Ibnu Sina, percaya sama akal, gali terus data, analisis, jangan berhenti berpikir. Dan ada jalannya Al-Ghazali. Akal itu penting banget, jangan dibuang. Tapi, sadari juga kalau ada kebenaran-kebenaran tertentu yang nggak bisa dijangkau cuma pakai otak. Dan pelajaran terbesarnya apa? Bukan soal memilih salah satu. Bukan soal tim Ibnu Sina atau tim Al-Ghazali. Orang yang paling bijak itu justru nggak milih. Mereka tahu kapan waktunya pakai logika yang setajam silet dan kapan waktunya untuk diam sejenak dan mendengarkan intuisi. Jadi, pelajaran sesungguhnya dari mereka berdua adalah kita nggak harus memilih antara akal dan intuisi. Tantangan sebenarnya adalah belajar cara menggunakan keduanya. Ini bukan pertarungan, tapi sebuah tarian. Tarian antara logika dan rasa. Dan tugas kita semua adalah belajar menarikan tarian itu dengan indah dalam hidup kita masing-masing.